Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniar Marita Rastika, NIM 240301021099 dari Program Studi Akuntansi PJJ S1 Universitas Siber Asia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah riset dan analisis guna pemenuhan ujian akhir semester genap mata kuliah e-commerce bisnis kelas AK 405. Dari review ke revenue, strategi cerdas Sosiola di era e-commerce. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, apa itu Sosiola? Jadi Sosiola merupakan sebuah platform e-commerce kecantikan yang berasal dari Indonesia. Jadi dia jual body care, skincare, makeup, dan lain-lain. Dia memadukan teknologi digital, konten edukatif, serta komunitas pengguna sehingga dia dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang personal dan terintegrasi. Alamat websitenya di www.sosiala.com atau bisa download di App Store atau Play Store. Tampilan awal ketika kita menuju ke laman websitenya tertera sebagaimana di layar. Jadi di laman pertama itu dia selalu ada banner terkait promo-promonya dan menurut saya sangat ikonik Sosiola dengan warna pink gitu. Baik, kita lanjut bahas tentang model bisnis Sosiola. Jadi Sosiola ini menganut atau mempedomani dua model bisnis. Yang pertama adalah B2C. Mungkin di sini kita sudah sama-sama sering dengar ya di mata kuliah e-commerce bisnis, di mana dari bisnis langsung ke konsumen, di mana di sini itu Sosiola langsung ke kita para pelanggan-pelanggannya. Jadi kita bisa beli langsung barang yang kita inginkan di toko Sosiola itu. Nah, tapi selain itu Sosiola juga merupakan omni-channel e-commerce. Omni-channel commerce itu seperti yang saya baca merupakan strategi bisnis yang mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline secara mulus. Mungkin sederhananya seperti ini. Saya merupakan pengguna Sosiola dan saya berbelanja barang yang saya perlukan melalui aplikasi. Tetapi barang yang saya pesan di aplikasi itu dapat saya request untuk diambil langsung di toko. Seperti itu ya. Pengalaman berbelanja itu dapat kita alami di web maupun di aplikasi ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran digital dari Sosiola. Di sini saya mengkategorikan strategi pemasaran digital dari Sosiola ini jadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah media sosial, yang kedua adalah kampanye digital atau digital campaign, yang ketiga atau terakhir adalah SEO dan SEM. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah media sosial. Karena menurut saya Sosiola ini bergantung pada visual, maksudnya setiap kontennya itu memerlukan visual yang unik sebagai salah satu daya tarik atau center of view, center of point pada setiap konten-kontennya, maka Sosiola lebih mengoptimalkan konten-kontennya pada media sosial yang berbasis visual seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Sementara media sosial lain seperti Threads atau X, Sosiola cenderung tidak aktif di sana. Selanjutnya tentang kampanye digital atau digital campaign. Sosiola biasa mengusung kampanye tematik seperti Beauty Fest Asia. Kemudian Sosiola juga memiliki promo bundling eksklusif serta kolaborasi dengan brand ternama dan KOL. Nah, promo bundling eksklusif ini di Sosiola tuh selalu ada. Kalau kita coba buka di laman Sosiola, di bagian promo atau di bagian yang lain, pasti Sosiola bikin promo bundling yang sebenarnya bukan promo, tapi dia tuh selalu ada karena itu bagian dari strategi digital marketingnya Sosiola, seperti itu. Selanjutnya, terkait kolaborasi, Sosiola sendiri sering
berkolaborasi dengan brand-brand ternama serta para KOL, mulai dari mikro sampai yang mega seperti Tasya Farasya atau dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang SEO dan SEM. Nah, SEO dan SEM ini merupakan optimasi keyword untuk produk dan brand kecantikan, serta Sociolla juga melakukan kampanye berbayar untuk Google Ads atau mungkin di Meta. Jadi kalau teman-teman lagi bahas nih Sociolla, tiba-tiba muncul di iklan Instagram Story, maka ya nggak usah kaget karena memang Sociolla membayar untuk itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas teknologi yang digunakan oleh Sociolla. Yang pertama adalah website dan mobile app. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Sociolla itu dapat diakses melalui website maupun aplikasi di mobile phone. Nah, berbasis Android maupun berbasis iOS. Sociolla juga dilengkapi dengan fitur SOCO, yakni sistem review, berbasis komunitas dan personalisasi produk. Jadi, teman-teman ketika registrasi ke Sociolla, teman-teman bisa melengkapi yang namanya beauty profile. Beauty profile ini disesuaikan dengan preferensi atau bagaimana kenyataan teman-teman. Di beauty profile itu, teman-teman bisa mengisi seperti warna kulit, atau bentuk wajah, atau skin tone undertone seperti itu yang nantinya akan digunakan Sociolla kaitannya dengan nomor 2, AI dan Big Data. Akan digunakan Sociolla untuk memprovide atau merekomendasikan produk-produk yang mungkin akan bikin kita tertarik atau mungkin kita perlukan seperti itu. Oke, kita masuk ke poin nomor 2 yaitu AI dan Big Data. Nah, data-data yang Sociolla dapat dari poin nomor 1 tadi dikumpulkan menjadi satu sehingga Sociolla ini sangat personal. Dia bisa kasih rekomendasi produk yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, selain itu Sociolla juga punya segmentasi pelanggan serta sistem loyalty yang berbasis dengan preferensi masing-masing usernya. Yang terakhir adalah SOCO System. SOCO System adalah platform beauty profiling, seperti yang tadi saya sampaikan. Dia menggabungkan e-commerce, komunitas, dan konten edukatif secara personal, sehingga masing-masing profile SOCO itu tentu saja berbeda, seperti itu. Ketika kita membahas tentang e-commerce, maka kita juga harus membahas tentang bagaimana sih sistem pembayaran dan sistem logistiknya. Pertama, untuk pembayaran di platform e-commerce Sociolla sendiri, kita bisa bayar menggunakan e-wallet, OVO, Dana, GoPay, kartu kredit, atau transfer bank, dan kita juga bisa pakai pay later. Selanjutnya, untuk logistik, sebagaimana saya tahu, Sociolla tuh punya warehouse sendiri, tetapi Sociolla itu bermitra dengan logistik pihak ketiga karena belum memiliki jasa ekspedisi sendiri. Nah, dia bekerja sama dengan Si Cepat, JNT, juga Ninja Express. Itu untuk e-commerce-nya. Untuk toko offline-nya, mereka menerapkan sistem klik dan collect sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, sehingga konsumen bisa belanja melalui online dan ambil di store. Ini memungkinkan teman-teman untuk mencari barang dan memastikan barang tersebut ready atau enggak. Jadi, daripada kita udah datang ke sana dan ternyata barangnya enggak ready, teman-teman bisa order dulu lewat aplikasi maupun web, kemudian baru diambil ke lokasi. Tapi kalau misalkan mager ke sana, bisa juga barangnya diantar seperti itu. Baik, terakhir saya akan bahas tentang CRM dan Customer Experience. Apa itu CRM? CRM adalah Customer Relationship Management, di mana Sociolla menggunakan sistem membership SOCO
sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, yang terintegrasi dengan data pelanggan. Nah, fitur Soko ini memungkinkan pengiriman penawaran personal, tracking produk yang disukai, hingga sistem review berbasis rating komunitas. Selanjutnya adalah customer experience. Menurut saya sebagai pengguna, Sosiola ini berfokus pada UI UX yang nyaman di mata. Selanjutnya, layanan pelanggannya juga cukup responsif. Dalam artian ketika saya memesan barang sekarang, maka statusnya terupdate itu cukup cepat. Cukup mulai dari saya order sampai dengan saya pengiriman itu tidak butuh waktu lama. Untuk komplain dan lain-lain saya belum pernah mengalami karena sejauh ini barang yang saya pesan selalu sesuai. Hal ini mencerminkan bahwa memang pelayanannya bagus. Dan semua barang di Sosiola adalah barang asli dan Sosiola menjamin keaslian produk itu. Nah, pengalaman konsumen ini diperkuat dengan edukasi produk, tutorial, dan komunitas review terpercaya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belanja di Sosiola, teman-teman bisa langsung buka di aplikasinya. Ketika misal kita mencari moisturizer, dia bisa langsung keluar produk yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Misal kita buka satu, di situ akan tertera deskripsi produk, bagaimana cara penggunaan, dan ingredients atau komposisi produk. Ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin punya alergi atau apa, atau teman-teman sedang menghindari bahan aktif tertentu, jadi teman-teman akan dipermudah dengan ditampilkannya ini. Karena di e-commerce lain seperti Shopee dan lain-lain, selain tidak bisa menjamin keaslian produk, untuk ingredients dan lain-lain tuh belum tentu tercantum kecuali di official store-nya, seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kritik dan saran akan sangat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.